Kalau bulan Sya'ban disebutkan oleh ulama Syahrul Qurra. Kalau bulan Ramadan adalah Syahrul Quran. Bulan Sya'ban Syahrul Qurra artinya bulan barakari. Yang mereka mulai dari bulan Sya'ban mempersiapkan diri, memperbania baca Al-Quran sambil disebutkan kata qari. Kalau kata qari artinya semakin banyak membaca Al-Quran sampai dia mendapatkan lifal qari'nya atau tingkatan atau gelar qari. Sebagaimana disebutkan gelar hafiz kalau dia sudah menghafal 30 juz. Dan kita melihat bulan suci Ramadan dan kita memperhatikan dalam sejarah para ulama ketika masuknya bulan suci Ramadan mereka tinggalkan semua kajian majlis ta'lim, kajian fikih, kajian hadis dan lain sebagainya seperti Imam Maliki, kemudian Imam Syafi'i, kemudian Imam Hanbali. Dan kita kenal di antara mereka sebagaimana Imam Syafi'i yang kita sama-sama di Indonesia mengikuti mazhab Imam Syafi'i rahimahullah wa radhiya anhu. Beliau merupakan seorang imam yang berikutnya di zaman sekarang menurut sebagian ulama atau menurut banyak ulama yang terbanyak berikut mazhab di masa sekarang adalah pengikut mazhab Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i ketika masuknya bulan Ramadan, beliau betul-betul memfokuskan waktu, tenaga, fikirannya untuk hanya membaca Al-Quran. Sampai Imam Syafi'i rahimahullah mengkhatamkan Al-Quran sebagaimana disebutkan di Manaqib Al-Imam Syafi'i fi babul ibadah, ibadatnya dan aktivitas ibadahnya radhiyallahu anhu wa rahimahullah. Di antaranya beliau khatam Al-Quran di bulan suci Ramadan 60 kali. Berarti dalam satu hari 2 kali khatam. Dan ketika saya membaca dan saya juga pernah berceramah mengenai masalah itu dan saya bilang mohon maaf wahai Imam Syafi'i atas nama saya dan masyarakat Indonesia, kami hanya mengikuti mazhab fikih, belum mampu mengikuti amalan Imam Syafi'i. Padahal kita sebagai pencinta Imam Syafi'i semestinya kita berupaya, berusaha meniru Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i adalah sebagian atau bagian dari Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW, keluarga Nabi Muhammad SAW. Dan justru kalau kita meniru Imam Syafi'i, otomatis pasti insyaAllah kita juga meniru Nabi Muhammad SAW. Karena kita kenal Imam Syafi'i betapa luar biasa beliau selalu meniru sehari-harinya kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya sebenarnya jemaah sekalian pernah mencoba dan cerita ini sudah lama sebenarnya waktu saya masih di Madinah. Saya ingat di kelas SMP, masih SMP di sekolah di Madinah. Kemudian waktu itu di masa itu kami diliburkan sekolah itu 4 bulan, mulai dari tanggal 1 Ramadan sampai 1 Muharram. Berarti Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Dzulhijjah, semuanya libur. Itu libur besar namanya. Kalau sudah ujian nasional, sudah mulai kelas, dikasih libur panjang, dan mulai nampaknya sekarang mulai kembali karena pernah terganggu libur panjang ini gara-gara perang Iraq di masa Saddam Hussein, berubah terjadi karena lama tidak sekolah. Tapi sekarang sedikit demi sedikit mulai kembali ke masa dulu adalah libur panjang mulai dari Ramadan sampai mendekati haji. Bahkan habis haji baru kembali ke sekolah lagi. Saya ingat di masa itu, di antaranya kita libur di bulan suci Ramadan dan kita berlomba-lomba sepakat berjanjian sama teman-teman sekolah untuk kita bertemu di Masjid Nabawi. Sebagai tulab murid-murid di sekolah-sekolah yang semangat untuk menghafal Al-Quran dan kita ayo kita nanti ketemu di Masjid Nabawi ya, buka puasa bersama sekalian kita beraktivitas Isya, Tarawih. Dan kita sebenarnya biasanya kita di awal Ramadan seolah-olah i'tikaf. Jadi kita dari pagi sampai malam selalu di masjid. Hanya keluar dari masjid hanya buat untuk ambil air wudu atau buang air kemudian kembali. Dan di masa itu belum seperti sekarang, fasilitas sekarang
kamar mandi di bawah, kira-kira di bawah area masjid. Kalau dulu harus keluar jalan kaki di masa dulu waktu masih kami sekolah, dan itu sebelum kira-kira tahun masih 85, 86, dan subhanallah saya masih bisa membayangkan, dan waktu itu belum ada HP. Dan kita ada sebuah alat namanya timer yang menghitungkan waktu, dan saya menggunakan, dan kami ingin karena kita setiap tahun kita buat target, setiap tahun Ramadan kita buat target berbeda-beda. Dan saya ingat waktu itu kita punya target tahun itu untuk ayo kita sama-sama berlomba-lomba, targetnya menkhatam Al-Quran di bulan suci Ramadan seperti Imam Syafi'i. Dan kita jadikan Ramadan itu, waktu itu saya sebutkan Ramadan Imam Syafi'i. Saya bilang begitu namanya. Kemudian kita membaca Al-Quran. Dan target, karena Alhamdulillah dulu kita sebagai di sekolah dari SD, kita memang di sekolah tahfiz, dan kita sudah tamat kelas SD kelas 6, berarti sudah hafal 15 juz, itu sudah dari sekolah. Dan kemudian saya habiskan 15 juz lagi sesudah libur sekolah, sebelum naik kelas SMP, sudah Alhamdulillah tamat hafal di forum halaqah Al-Quran di Masjid Nabawi. Dan kemudian kita berlomba-lomba untuk hanya baca. Dan baca dengan tertil atau murattal hadar. Hadar artinya cepat, tapi tetap menjaga tajwid. Tidak mengganggu kesempurnaan tajwid, panjang pendeknya dan lain sebagainya. Dan semua kita berlomba-lomba supaya kita bisa menkhatam Al-Quran sebanyak seperti Imam Syafi'i. Dan subhanallah, alhamdulillah saya gagal. Jadi gagal tidak bisa mencapai 60 sebagaimana Imam Syafi'i. Tapi saya mendapatkan sebuah ilmu dalam perjuangan ini. Ketika saya menggunakan timer, baca dari habis subuh sampai zuhur, dan alhamdulillah waktu itu saya ingat tidak terputus, kita terus membaca, apalagi dalam kondisi puasa, dan kita tidak, karena tidak makan, tidak minum, tidak butuh terlalu banyak ke kamar mandi. Makanya kita beraktivitas terus di Masjid Nabawi sampai zuhur. Kemudian azan zuhur, saya off timer, kemudian habis zuhur kita lanjut, kemudian on timer habis zuhur, kemudian sampai asar off timer, kemudian habis asar on timer. Yang saya dapat menkhatamkan Al-Quran 30 juz, saya membutuhkan waktu itu waktu 9 jam 48 minit. Anggaplah 10 jam. Khatam 30 juz. Dengan bacaan, tambah tadabburi, tambah menhayati, hanya membaca. Karena tak mungkin saya membayangkan, tak mungkin Imam Syafi'i khatam 60 kali, berarti 2 kali dalam satu Ramadan sambil menhayati setiap ayat. Ini kan membutuhkan waktu yang lebih panjang. Tapi saya memperhatikan dari sejarah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka menargetkan banyak khataman Al-Quran karena di situ hanya mereka meraih pahala yang banyak, menumpulkan pahala yang banyak. Dari setiap satu huruf, 10 kebaikan. Dan saya mendapatkan dari berbagai pendapat ulama, membaca Al-Quran walaupun tidak memahami isinya, tetap mendapatkan 10 kebaikan dari setiap satu huruf. Dan membaca Al-Quran ada 4 tahap. Membaca tambah faham, memahaminya, menhayatinya, dan menamalkan. Kalau baca tidak faham, tetap mendapatkan sebagaimana bersabda Rasulullah, la aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf wa mimun harf wa lamun harf wa mimun harf. Alif lam mim bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Wa bi kulli harfin hasana wal hasana bi 10 amthaliha. Dan setiap satu huruf satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipatkan sampai menjadi 10 kebaikan. Berarti alif lam mim kita baca dapat 30 kebaikan. Kalau kita baca dan faham, lebih besar lagi pahalanya. Kalau kita baca, faham dan hayati, lebih tinggi pahalanya di sisi Allah. Apalagi kalau kita baca, faham, hayati dan mengamalkan, luar biasa mendapatkan kemuliaan dan anugerah, menjadi orang-orang betul-betul Ahlul Quran yang melengkapi 4 syarat. Karena sifat atau golongan Ahlul Quran yang meraih 4 hal. Baca, memahami, menhayati, dan mengamalkan. Kalau tidak mampu meraih semuanya,
jangan tinggalkan semuanya. Minimal satu, baca walaupun Anda tidak faham. Dan ada fatwa dari guru saya, seorang ulama besar di kota Madinah. Beliau sudah memfatwakan yang membaca maupun simak, mendengar bacaan tilawatul Quran, pahalanya sama. Setiap satu huruf 10 kebaikan. Dan saya suka ketika membaca, tidak hanya membaca, tapi kadang-kadang menyempatkan diri untuk simak, menyimak. Ternyata saya menemukan, ternyata sering menyimak Al-Quran, mendengar bacaan Al-Quran, termasuk itu sunnah Nabi Muhammad, yang hampir kehilangan di tengah-tengah kita. Karena Rasulullah SAW pernah menyuruh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ya ibn Mas'ud, iqra' alayya. Qala ya Rasulullah, aqra'u alayka wa alayka unzil? Apakah saya boleh membaca sedangkan Al-Quran turun di atasmu? Kata Rasulullah SAW, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Aku cinta dan suka mendengar bacaan Al-Quran dari orang lain. Berarti saya pernah membuat gerakan kepada teman-teman, namanya inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Gerakan mencintai mendengar Al-Quran dari orang lain. Apalagi orang lain itu suaranya bagus, merdu, bisa membuat kita tersentuh, terharu, dan dengan suara keindahan yang dimiliki oleh mereka, dan kita simak dan kita bisa ikuti. Wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan perhatian di dalam Al-Quran selalu memperhatikan pendengaran itu selalu diutamakan. Wa qalu sami'na wa ata'na. Bukan baca wa ata'na, tapi perlu kita tingkatkan kualitas pendengaran. Bukan hanya mendengarkan ilmu, tapi juga harus kita juga sering mendengar Al-Quran. Walaupun kita orang pintar membaca, lancar bacaan kita, tidak apa-apa, sekali-kali kita sempatkan waktu untuk mendengar, apalagi kalau bisa mendengar dengan khusyuk, dan kita menhadirkan sambil kita membuka murattal, kita sambil bisa melihat Al-Quran, atau bisa melihat isinya, tapi pendengaran betul-betul menhayati bacaan tersebut. InsyaAllah akan terasa jauh lebih nikmat keindahan Al-Quran ketika kita mendengar, apalagi dari suara yang khusyuk dan indah. Seperti misal Qari-Qari, Syekh Abdul Basir Abdul Samad, Syekh Muhammad Siddiq Minsyawi, atau para imam-imam yang kita cintai suaranya. Ada orang yang lebih suka suara Sudais, ada yang suka suara misal Mahir Mu'aygili, ada yang suka suara para imam-imam yang lain. Mana yang kita suka, semakin kita suka bacaan tersebut, akan semakin membantu terbuka hati kita lebih khusyuk dan nikmat. Begitu saya melihat, ada seorang teman saya berhasil mengkhatamkan Al-Quran dalam waktu 7 jam 48 minit. Kalau saya 9 jam 49 menit. Kurang lebih 10 jam. Tapi beliau memang agak sedikit cepat, lebih cepat daripada saya. Akhirnya terlihat ada kekurangan di beberapa ilmu tajwid dan panjang pendeknya. Karena dia ingin buru-buru mau lihat sejauh mana paling cepat bisa kita khatam 30 juz. Saya membayangkan, seandainya kalau saya bicara standar, seandainya 10 jam dan Imam Syafi'i 2 kali khatam, berarti sudah habis 2 jam bersama Al-Quran, Imam Syafi'i. Sisa 20 jam, sisa dalam sehari cuma 4 jam. Saya lagi bayangkan dan renungkan fikiran saya. Apa yang dilakukan Imam Syafi'i dalam sisa 4 jam? Antara istirahatnya, antara gali ilmunya, tuliskan buku Ar-Risalah dan lain sebagainya, kemudian bagaimana menempatkan waktu untuk berbakti sama ibunya, bagaimana usahanya, bagaimana. Jadi subhanallah, betapa luar biasa Imam Syafi'i kedekatannya sama Al-Quran. Dan ini kita perlu sebagai umat Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah, apalagi pencinta dan pengikut Imam Syafi'i, perlu kita tingkatkan bagaimana kita bisa, walaupun tidak bisa sebanyak Imam Syafi'i 60 kali, atau setiap hari 1 kali, minimal di bulan Ramadan, menurut saya minimal di bulan Ramadan lebih dari 2 kali. Itu minimal. Di luar bulan Ramadan, minimal 1 kali 1 bulan. Artinya one day one juz, 1 hari 1 juz. Dan nanti insyaAllah di ujung acara saya akan memberikan metode-metode mudah bagaimana sebanyak-banyaknya kita bisa khatam Al-Quran di bulan suci Ramadan, apalagi
di luar bulan Ramadan, habis Ramadan, bagaimana kita bisa tingkatkan bacaan kita setiap hari. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nuzulul Quran. Nuzulul Quran, saya tidak akan memasuki pandangan perbedaan ulama soal nuzulul Quran kapan. Antara pendapat ulama, ada yang menyampaikan di bulan Rabiul Awal, ada yang menyampaikan di bulan Ramadan, ada yang menyampaikan Lailatul Qadar, ada yang menyampaikan di malam 24, ada yang menyampaikan di malam 17 Ramadan. Ini semua perbedaan yang terjadi di antara ulama dan tidak dikuatkan oleh masing-masing ulama dengan kekuatan dasar dalil atau hadis. Tetapi yang saya bisa mendapatkan Al-Quran itu seluruh kitab yang Allah wahyukan kepada para nabi dan rasul, Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim, Musa dan lain sebagainya, semuanya turun kepada seluruh nabi jumlatan wahidah, sekaligus. Ini misal contoh Taurat, misal anggaplah 30 juz misal. Taurat 30 juz. Allah turunkan 30 juz misal kepada Nabi Musa. Injil 30 juz kepada Nabi Isa. Sekaligus, tidak bertahap-tahap. Beda sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah turunkan Al-Quran dengan dua cara. Nuzulul Quran, tahap pertama jumlatan wahidah. Sekaligus semuanya 30 juz seluruh Al-Quran turun. Tapi bukan kepada Nabi Muhammad, tapi turun dari langit. Yang ketujuh, di situ ada sebuah tempat namanya Al-Lawhul Mahfuz. Al-Lawhul Mahfuz adalah tempat penyimpanan semua kitab-kitab yang Allah wahyukan kepada Nabi dan Rasul, termasuk penyimpanan buku takdir. Di situ tertulis takdirnya, dan di antaranya ada Al-Quran. Bal huwa Qur'anun Majid fi lawhin mahfuz. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran jumlatan wahidah, semuanya sekaligus dari Al-Lawhul Mahfuz. Posisi Al-Lawhul Mahfuz dengan Al-Baitul Ma'mur di langit yang ketujuh. Dari Al-Lawhul Mahfuz turunnya ke langit yang pertama. Berarti dari langit ketujuh turun ke langit pertama. Namanya As-Sama'ud Dunya. As-Sama'ud Dunya, langitnya dunia yang kita bisa pandang dari jauh, itu namanya As-Sama'ud Dunya. As-Sama'ud Dunya, di situ ada sebuah tempat namanya Baitul Izzah. Baitul Izzah itu adalah penerima Al-Quran jumlatan wahidah. Tempat penyimpanan Al-Quran ketika diturunkan secara keseluruhan. Dari Lauhul Mahfuz di langit yang ketujuh ke Baitul Izzah di langit yang pertama, As-Sama'ud Dunya. Dari langit pertama, dan itu turunnya di Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Jadi yang turunnya di Lailatul Qadar bukan ayat. Tapi yang turun di Lailatul Qadar adalah Al-Quran secara keseluruhan. Inna anzalnahu, kami turunkan. Turun apa? Ayatnya bukan. Kami turunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Secara keseluruhan. Yang Allah di dalam bulan Ramadan turunkan Al-Quran. Lebih detail lagi di Lailatul Qadar. Berarti yang dimaksud nuzulul Quran secara keseluruhan di Lailatul Qadar adalah jumlatan wahidah, semuanya dari langit ketujuh di Baitul Al-Ma'mur, di Al-Lawhul Mahfuz, turunnya ke Baitul Izzah di langit yang pertama. Itu di Lailatul Qadar. Dari Baitul Izzah ke dunia mulai turunnya bertahap-tahap. Selama 23 tahun. Di Makkah 13 tahun dan di Madinah 10 tahun. Dan ayat yang Allah turunkan, ayat pertama adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di sini ada yang turun sebagai beberapa ayat. Yang kedua, turunnya surah Langkab. Kemudian ada
surah yang terakhir turunnya lengkap. Kalau yang pertama turunnya beberapa ayat adalah 5 ayat pertama daripada surah Iqra di Gua Hira yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagian ulama menganggap turunnya itu di bulan Ramadan. Ada juga pendapat di bulan Rabiul Awal. Dan kita tidak perlu terlalu fokus membahas perbedaan karena biarpun kita tahu perbedaan itu tidak ada penambahan ilmu bagi kita. Yang lebih utama bukan masalah kapan turunnya Al-Quran, tapi tugas kita bagaimana kita bisa menjaga dan mengamalkan isi Al-Quran. Itu lebih akan ditanya. Nanti di hari kiamat Allah tidak akan tanya, mohon maaf jamaah, kapan turunnya Al-Quran? Kalau anda bisa jawab, masuk surga. Kalau anda bisa jawab, anda bisa masuk surga. InsyaAllah tidak akan ditanya soal itu oleh Allah SWT, apalagi oleh Munkar Nakir. Tapi yang akan ditanyakan oleh Allah, Al-Quran sudah antum terima, sudah antum tahu, sudah dipelajari, apakah anda amalkan, apakah sudah menhayati, apalagi sudah menjaga dan menghafalnya. Itu yang harus kita perlu mempersiapkan jawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika turunnya 5 ayat, ini untuk sebagai bukti wahyu pertama, kemudian turunnya beberapa ayat di awal suratul Muddathir sebagai ayat perintah dakwah. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Bangunlah dan berikan peringatan. Artinya mulai dakwah. Kemudian tahap ketiga turunnya adalah satu surah lengkap. Suratul Fatihah. Berarti kalau ada orang tanya, pertanyaan, apa surah yang pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad? Surah lengkap. Jangan langsung jawab, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Salah. Tapi surah yang lengkap yang pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad adalah Suratul Fatihah. Tapi kalau ada orang bertanya, mana ayat yang pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad? Baru jawabannya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Harus kita bedakan antara ayat yang Allah pertama turunkan atau surah lengkap yang Allah turunkan. Ayat yang pertama Iqra, surah lengkap yang Allah turunkan. Pertama surah lengkap adalah Suratul Fatihah. Dan ayat atau surah yang terakhir yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, surah lengkap, satu surah lengkap kepada Nabi Muhammad SAW, dan dia termasuk surah yang terakhir adalah surat Idza Jaa Nasrullahi wal Fath, Suratul Nasr. Kemudian selama 23 tahun Allah turunkan Al-Quran bertahap-tahap. Kadang bisa jawab pertanyaan, kadang bisa menjawab persoalan-persoalan yang terjadi, kadang bisa memberikan penjelasan terhadap peristiwa yang terjadi, bagaimana bisa memberikan berita kemuliaan Nabi Muhammad. Banyak alasan, ada cerita asbabun nuzulnya, ada perlaksanaannya, bisa juga pertanyaan, yas'alunaka 'anil khamri, yas'alunaka 'anil mahid, yas'alunaka 'anil ahillah, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ini semua pertanyaan-pertanyaan yang terjawab melalui wahyu yang Allah turunkan sesuai, termasuk asbab nuzul seperti qul huwallahu ahad. Ketika orang Yahudi menghadap Rasulullah SAW dan mereka menanyakan, tolong tunjukkan siapa Allah, keturunan Allah siapa, orang tuanya siapa, bapaknya ibunya siapa. Rasulullah SAW diam, tidak memberikan jawaban. Allah turunkan jawaban. Katakan wahai Muhammad, Allahu ahad. Itulah kalau mudah tahu biodata Allah Subhanahu wa taala, Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan banyak ayat-ayat Al-Quran yang tergantung dengan asbabun nuzulnya. Dan perlu kita fahami asbabun nuzul ayat tersebut agar kita bisa memahami makna yang tergandung dalam isi-isi Al-Quran. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menurunkannya bertahap-tahap. Ada ayat, ada potongan jumlah ayat, atau ada surah-surah. Tapi susunannya yang kita lihat sekarang, susunannya 30 juz. Al-Fatihah di depan, An-Nas surah yang terakhir, kenapa Al-Baqarah surah yang kedua, Ali Imran yang ketiga, dan seterusnya. Ini yang disusunkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada perintah Nabi Muhammad kepada para penulis wahyu.
Karena Nabi Muhammad tidak bisa menulis. Makanya Nabi Muhammad memiliki beberapa sahabat yang disebutkan oleh namanya Aminus Sir, yang memiliki menyimpan rahasia atau penyimpan rahasia atau membawa amanat rahasia wahyu. Ketika Allah turunkan wahyu, Rasulullah SAW menyuruh mereka tuliskan ayat ini dan letakkan ayat ini di sini. Letakkan ayat itu di sini. Letakkan surah ini di sini. Letakkan surah ini berikutnya di belakang. Letakkan surah ini di depan. Sampai terbentuk 30 juz dan pertama terkumpul 30 juz di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, tapi belum disebarkan kepada seluruh dunia. Tapi di zaman Uthman bin Affan radhiyallahu an terkumpul lagi yang disebutkan Al-Jam'u Tsani, terkumpul 30 juz di satu mushaf dan diberedarkan kepada seluruh negara Islam agar mereka tahu begitulah mushaf. Makanya dikenal mushaf Uthman atau mushaf Al-Uthmani. Makanya kita jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita memperhatikan Al-Quran ini sebenarnya menurut saya bagi kita umat Islam semestinya menjadi kebanggaan kita. Dan Al-Quran Allah turunkan bukan menjadi milik umat Islam, tapi semua berhak yang Muslim maupun non-Muslim untuk merasakan petunjuknya dan mampu mendapatkan kemuliaan Al-Quran. Karena Al-Quran Allah turunkan Al-Quran untuk seluruh manusia. Sebagaimana di dalam Al-Quran ada ya ayyuhalladzina amanu, ada juga di dalam Al-Quran ya ayyuhan nas. Dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran ini untuk menjadi budiman dalam kehidupan kita, untuk seluruh manusia. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran untuk membawa keburukan atau sengsara, tapi justru menjaminkan kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu bukan milik kita sebagai orang Muslim, tapi semua manusia berhak untuk mempelajari, mengetahui, mendalami untuk bisa merasakan betapa indahnya Islam dan betapa indahnya Al-Quran. Kunci kalau orang ingin menjadi orang mulia, dan saya sudah membuka dan mempelajari banyak kajian, ada fikihnya, ada hadisnya, tafsirnya dan lain sebagainya, dan saya menemukan satu-satunya yang menjaminkan kunci kemuliaan di sisi Allah adalah bagaimana kedekatan kita sama Al-Quran. Al-Quran Allah sudah menyebutkan dalam suratul Waqi'ah ayat 77, innahu laqur'anun karim. Ketika saya menggali terjemahan dalam bahasa Indonesia, sesungguhnya Al-Quran itu sangat mulia atau amat mulia. Ada yang juga terjemahannya Al-Quran bacaannya sangat mulia. Ada juga terjemahan Al-Quran pahalanya sangat mulia. Tapi saya tidak menemukan yang sesuai bahasa Arab yang bisa terangkan makna yang hakiki daripada innahu laqur'anun karim. Kalau hanya kita berkata Al-Quran sesungguhnya sangat mulia, mohon maaf, kita semua percaya dan yakini Al-Quran itu sangat mulia. Tidak ada orang yang meragukannya. Tapi kalau Al-Quran itu sendiri mulia, kalau Al-Quran itu sendiri mulia, bagi kita apa? Apa manfaatnya buat kita? Kalau Al-Quran itu sendiri mulia, terus buat kita apa? Ternyata habis saya membaca beberapa jumlah hadis, saya bisa memastikan Al-Quran itu bukan sendiri mulia, tapi Al-Quran mulia dan membagikan kemuliaan. Berarti Anda bisa meraih kemuliaan Al-Quran dan Anda mendapatkan bagian kemuliaan kalau Anda memperhatikannya. Bahkan kemuliaan Al-Quran ini akan mendampingi kita bukan hanya di dunia, tapi mendampingi kita sampai ke akhirat. Kalau boleh istilah lain, kita diperintahkan untuk berteman sama Al-Quran. Li ashabihi, bersahabat sama Al-Quran. Kapan bersahabat sama Al-Quran? Di masa kita di dunia. Di masa kita di dunia, kita bersahabat sama Al-Quran. Terus apa yang kita dapat? Al-Quran akan menjadi sahabat kita di dunia. Al-Quran akan menjadi sahabat kita saat sakratul maut. Al-Quran akan menjadi sahabat kita saat kita
menghadap munkar wa nakir di kuburan, di tempat yang gelap dan sempit. Al-Quran akan menjadi sahabat kita saat dibangkitkan oleh Allah SWT hari kiamat. Al-Quran akan menemani kita saat dihisab di hadapan Allah. Al-Quran akan membela kita saat kita berjalan di atas sirat yang tipis, tajam, dan kemudian panjang perjalanan dan gelap. Dan di bawah sirat adalah neraka Jahannam, bukan kolam berenang, tapi di bawahnya neraka Jahannam. Al-Quran akan menjadi pemimpin kita menerangkan jalanan yang begitu sempit, yang begitu kecil, yang begitu tajam dan begitu panjang, tapi Al-Quran akan mengantarkan kita sampai ke surga. Al-Quran akan menemani kita bukan hanya sampai ke pintu surga, bahkan sampai masuk ke surga. Apakah sudah masuk ke surga Al-Quran melepaskan? Tidak. Al-Quran masih berkenan menemani kita sampai naik ke darjat yang tinggi di dalam surga Allah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, nanti orang ahlul Quran yang masuk surga, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, yuqalu liqari'il Quran, iqra, warqa, warattil. Bacalah. Ini di dalam surga, bukan di dunia. Ini sejauh mana kita baca di dunia akan dapat balasannya nanti di dalam surga. Bacalah dan naiklah posisimu dan tertillah sebagaimana kamu tertil di dunia. Berarti Allah ikatkan sepanjang mana kita tertil di dunia, sebanyak-banyak yang tertil di dunia akan juga bisa tertilkan bacaan itu di dalam surga Allah. Dan ketika kita masih baca akan naik derajat kita. Baca lagi, naik lagi. Baca lagi, naik lagi. Sambil meraih derajat yang tertinggi di dalam surga Allah. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, عدد درجات الجنة بعدد آي القرآن فليس في أهل الجنة أعلى درجة من أهل القرآن. Jumlah tingkatan dalam surga Allah sesuai jumlah ayat Al-Quran. Oleh karena itu tidak ada yang lebih tinggi di dalam surga Allah daripada Ahlul Quran. Betapa mulianya Ahlul Quran. Mendapatkan syafaat, mendapatkan setiap satu huruf sebelum kebaikan, disembuhkan penyakitnya, dijaminkan husnul khatimah, dijauhkan dari keburukan, diberikan keselamatan, memimpin kita di dunia sampai ke akhirat, menjaminkan kita masuk surga, bahkan meraih derajat yang tertinggi dalam surga. Kalau ini semua kemuliaan, tidak ada sama sekali. Cuman kita dapat satu, menjadi orang terdekat sama Allah, terpilih menjadi keluarga Allah, itu sudah cukup membuat kita semangat untuk dekat sama Al-Quran. Karena Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi ahluna wa khasun. Allah memiliki keluarga terdekat. Siapa itu ya Rasulullah? Qala ahlul Quran. Hum ahlullahi wa khassatu. Ahlul Quran adalah ahlullah wa khassatu. Yang spesial, VIP. Orang-orang yang dekat sama Allah. Siapa? Ketika dibangkitkan oleh Allah di badan mahsyar, seluruh manusia bangun, seluruh umat, malaikat datang mencari ahlul Quran. Mana ahlul Quran? Mana ahlul Quran? Dikumpulkan. Ahlul Quran tanya sama malaikat, kami dibawa ke mana? Kalian terpilih menjadi orang dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, betapa mulianya ahlul Quran. Masya Allah. Jangankan di akhirat, di dunia aja. Siap? Syekh Afwan, al-waqt qad intaha. Waktu sudah selesai untuk menyampaikan kajiannya, Syekh. Ya, siap. Karena saya lihat para jamaah ini sudah kepingin berdialog dengan Syekh Ali Jabir. Ya, siap. Jadi Afwan, mungkin masih banyak yang belum saya sampaikan tadi. Saya lihat materi masih banyak banget. Tapi nampaknya para pemirsa ini kalau nggak dikasih waktu untuk berdialog nanti nggak bisa tidur. Bisa kepikir terus. Ya, alhamdulillah. Ya. Dan ahlan wa sahlan, Kiful Nafis sudah bergabung bersama kami juga. Mungkin nanti di akhir kami minta waktunya Pak Khalil untuk menyampaikan lah tambahan-tambahan. Ya, silakan kepada para pemirsa yang ingin bertanya ke Syekh Ali Jabir, dipersilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih? Nur Wahidin. Iya, Dokter
Dr. Nur Wahidin min Siap. Depok. Tafadhol Baik. ya Dokter. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mendapat pencerahan yang sangat luar biasa malam ini, khusus malam Nuzulul Quran. Saya ingin bertanya, tadi sebenarnya sudah disampaikan di chat juga, tapi supaya lebih jelas lagi, di tengah kesibukan kita masing-masing, barangkali terutama di kota besar, bagaimana kita bisa konsisten membaca Al-Quran. Seperti yang Syekh tadi katakan, kita minimal 1 bulan itu khotam 2 kali. Nah, sementara kan di tengah kesibukan kita, ya mungkin ngajar, mungkin juga usaha dan sebagainya. Apa kiat-kiatnya supaya kita konsisten, atau paling tidak 1 bulan itu khotam 1 kali? Apa kiat-kiatnya mungkin, atau pengalaman saya yang pernah dan sudah dilakukan seperti yang tadi disampaikan dalam pengantarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Atau saya ya, jawab? langsung saja diberikan jawaban. Iya langsung langsung aja. Sebenarnya saya dulu melambatkan bacaan Al-Quran atau susah berhasil mengkhatamkan lebih dari 2 kali dengan alasan kesibukan. Makanya salah satu saya ikhtiarkan adalah hampir sudah ada 1 tahun, ya, hampir kurang lebih 1 tahun saya sudah mengambil keputusan tidak megang HP, dan saya menggantikan megang HP dengan memegang Al-Quran. Ternyata sebenarnya alasan kesibukan kita yang bikin alasan kesibukan. Bisa saja kita ini kembali kepada semangat kita dan tekad kita untuk membaca dan memperhatikan Al-Quran. Semenjak saya mengambil keputusan tidak megang HP lagi dan saya ganti dengan megang Al-Quran, alhamdulillah ternyata berhasil dengan sangat mudah. Bahkan masih banyak luang waktu untuk dakwah, untuk safari dan lain sebagainya. Setiap hari saya khatam 1 kali khataman. Bayangkan jamaah sekalian, ternyata sebenarnya kita bukan soal waktu, tapi komitmen kita. Komitmen kita. Saya bisa sekarang kasih metode, insya Allah sangat membantu kemudahan untuk khatam Al-Quran. Saya tidak perlu Anda panik dan jamaah khawatir, 1 kali dalam sehari ya, bisa ini kita bisa mati dong. Tidak usah 1 kali 1 hari. Ya, tapi saya harap saya akan kasih 2 cara. Yang pertama untuk sisa Ramadan. Sisa Ramadan saya harap kalau bisa dioptimalkan supaya sisa Ramadan ini bisa kita dapat minimal 2 atau 3 kali. Dalam sisa, saya tidak bahas yang sudah lalu. Saya bahas yang masih ada, yang tersisa ini. Yang sudah lalu tidak usah dibahas. Yang sudah khatam mudah-mudahan diterima. Yang belum khatam mudah-mudahan insya Allah diberikan kemudahan untuk bisa khatam. Tapi yang saya bicara sisanya. Bisa nggak kira-kira mulai malam ini atau mulai besok subuh kita targetkan 1 juz setiap waktu salat. Setiap waktu salat. Harus kita komitmen. Tidak boleh ada alasan untuk sibuk, ada janji kajian, ada janji begini, ada janji begitu. Tolong disesuaikan. Apakah kalau Anda sibuk habis salat, berarti Anda sesuaikan sebelum salat. Jadi tolong dikomitmen dan harus dipaksa, harus mujahadah. Insya Allah kalau Anda bisa mempertahankan, insya Allah akan terasa betapa mudahnya untuk mendapatkan khataman Al-Quran. Kalau setiap salat 1 juz, berarti kita dapat 1 hari 5 juz. 5 juz dikali 6 hari, 30. Berarti insya Allah kalau kita optimal, insya Allah minimal 2 kali. Minimal itu sudah, minimal. Apalagi kalau kita semangat lagi, 1 juz sebelum salat, 1 juz sesudah salat, berarti kita dapat 10 juz. Coba bayangkan. Kalau 1 juz sebelum salat dan 1 juz 2 sesudah salat, berarti 2 juz dalam setiap salat, berarti kita dapat 10 juz. 3 hari kita khatam. Kenapa banyak orang merasa keberatan? Saya kasih rahasianya.
alasan kenapa orang keberatan khatam Al-Quran. Contoh, dia apalagi habis dengar ceramah, dia posisinya iman sudah mulai tersentuh, kemudian mulai naik. Otomatis kalau imannya mulai naik, pasti semangatnya mulai naik. Kemudian dia pulang ke rumah, karena rasa malu, sudah lama-lama ini begini ketinggalan Al-Quran. Masa kita Ramadan aja tak khatam-khatam. Kalau Ramadan aja tak khatam, kira-kira gimana bulan lainnya? Padahal Ramadan bulan Al-Quran. Kebanyakan seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum 286 ini aja suratul Baqarah. Kapan habisnya? Sadaqallahul azim. Dah jadi lanjut. Karena dia sudah ini lagi baca, ini lagi semangat sebenarnya. Dia sudah lagi semangat dan dia semangat membaca, tapi belum selesai halaman yang sedang dia baca, dia suka bola-balik halaman berikutnya. Ingin melihat kapan habisnya. Ini bisikan syaitan. Bisikan syaitan membisiki kita, lihat dong, lihat dong, lihat dong. Begitu kita lihat, langsung no-drop. Langsung no-drop, semangatnya sudah turun. Ya, masih lama, apalagi 30 juz. Melihat halaman 600 sekian, kapan habisnya? Padahal yang seharusnya kita fokus, bukan kapan habisnya, tapi kapan mulainya. Dan sejauh manapun, kalau kita berlangkah walaupun sedikit, pasti akan sampai. Tapi sedekat apapun, kalau diam di tempat, tak bakal sampai tujuan. Makanya mulai hari ini, kalau Anda baca, jangan suka lihat halaman belakang. Walaupun gatal tangannya, tak apa-apa sabar. Terus yang kedua, ketika Anda sudah buat jadwal, harus tertulis. Ini tahap pertama. Jadwal harus tertulis. Targetmu apa? Tulisnya. Ini kembali kepada kemampuan. Dan insya Allah masalah membaca satu juz, tidak harusnya sekaligus. Ada orang merasa, ya Allah satu juz. Kalau saya pribadi satu juz mungkin 12 menit sampai 14 menit cukup. Mungkin bagi orang lain mungkin butuh mungkin setengah jam, bisa 1 jam. Jangan khawatir. Tak apa-apa, biarpun 1 jam 1 juz. Tidak usah sekaligus. Tak apa-apa, Allah terima cicilan. Insya Allah Allah terima cicilan. Tak apa-apa. Baca sesuai kemampuan. Baca 2 halaman, 1 halaman. Nanti sempatkan lagi, baca lagi, sempatkan lagi. Jadi untuk duduk tidak semestinya 1 juz dalam sekali duduk. Ini yang pertama. Yang kedua, saya kasih ini di luar Ramadan. Ini Ramadan sudah saya kasih rahasianya bagaimana kita bisa khatam lebih dari 2 kali. Jangankan full Ramadan, sisa Ramadan insya Allah masih bisa 2 kali. Dengan komitmen setiap waktu salat kita baca 1 juz. Di luar bulan Ramadan, saya kasih metode mudah. 1 hari 1 juz. Kalau jamaah boleh berkenan ikuti kata saya ini. 1 hari 1 juz. 30 hari 30 juz.